Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E2019-2414. Saya dari kelas E9. Di sini saya akan menanggapi atas video Bapak Dr. Abdul Wadud LC.MEI yang membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita membahas terhadap suatu perkara, kita memahami apa makna tersebut. Di sini sejarah peradaban Islam berasal dari 3 kata, yaitu sejarah, peradaban, dan Islam. Sejarah itu tersendiri merupakan masa lalu yang pernah terjadi di dalam suatu fase kehidupan. Sedangkan peradaban yaitu seringkali diartikan sama dengan kebudayaan, akan tetapi antara sejarah dan kebudayaan itu sangat berlatar belakang yang sangat berbeda. Peradaban adalah sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan yang baik berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan maupun sastra. Sedangkan Islam merupakan suatu keyakinan yang dipercayai dan mempunyai aturan yang mengatur manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia lainnya. Syarat-syarat peradaban Islam sebagai ilmu. Suatu sejarah peradaban Islam bisa dikatakan ilmu apabila sudah memenuhi beberapa syarat atau kriteria untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk di dalam media pembelajaran atau sebagai ilmu. Yang pertama adalah sejarah tersebut merupakan masalah yang menjadi objek. Jadi objek sasaran dari sejarah tersebut sudah jelas, tidak lagi abstrak atau tujuannya amburadul. Yang kedua adalah mempunyai metode. Jadi suatu sejarah peradaban tersebut sudah mempunyai metode atau satuan ukuran, sehingga di dalam pemahamannya sebagai peradaban Islam sebagai ilmu mudah dipahami oleh para pembaca atau orang yang ingin meneliti selanjutnya. Yang ketiga adalah tersusun secara sistematis. Antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain harus sistematis atau secara berurutan. Tidak boleh saling berbentrokan atau berbolak-balik. Semisal, apabila kita ingin A, maka otomatis hasilnya akan B, atau yang sering kita sebut dengan hukum sebab akibat. Yang keempat adalah menggunakan pemikiran yang rasional. Rasional di sini merupakan apa yang menjadi objek sejarah atas peradaban tersebut harus rasional atau bisa diterima nalar manusia lainnya. Sehingga apa yang menjadi penelitian di dalam sejarah tersebut bisa dijadikan sebagai ilmu yang berlandaskan hukum. Yang kelima adalah kebenarannya harus bersifat objektif. Syarat-syarat di atas diketahui di dalam sejarah. Apabila suatu sejarah tidak mengalami masalah yang menjadi objek kajian, sejarah atau kejadian di masa lalu menimbulkan perubahan di dalam kehidupan manusia yang akan datang. Kejadian-kejadian itu merupakan hubungan sebab akibat. Jadi, hubungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan merupakan salah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Apabila saya ingin belajar, maka saya harus belajar agar saya bisa di masa depan saya bisa sukses. Saya ingin belajar merupakan salah satu bentuk keinginan kita, kan? Masa lalu kita ingin belajar, dan sekarang kita harus belajar agar belajar kita untuk kita gunakan di masa depan. Seperti itu. Di dalam penelitian di dalam sejarah harus dilakukan beberapa aspek yang sangat penting, diantaranya yaitu atau interpretasi atau penafsiran, sehingga sejarawan untuk melihat kembali tentang sumber-sumber yang didapatkan telah diuji autentisitinya atau bisa diuji, sehingga untuk meminimalisir perubahan sejarah. Kita tidak mau salah satu pihak yang dirugikan atau pelaku sejarah tersebut tidak diungkap di dalam suatu penelitian sejarah Islam, sejarah peradaban Islam.
Sehingga apabila kita ingin menjadikan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, maka kita harus menelisik sebab hukum akibat sehingga kita bisa memperoleh data yang seakurat mungkin. Kebenaran fakta sejarah harus bersifat objektif, karena di dalam penyusunan kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang nyata, bukan hanya sebatas pada opini peneliti sejarawan tersebut.